Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan kurniakan kepada kita pada hari ini, tepatnya Rabu 9 April 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha pengasih, pujian hormat kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman yang akan terus menuntun kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah pada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengakui Anak, ia juga memiliki Bapa. Adapun kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Waspadailah penipuan. Apa yang terbersit di benak kita kalau mendengar kata antikristus? Mungkin yang terbayang adalah adanya orang-orang yang berlaku kejam terhadap umat Kristen. Barangkali yang kita ingat adalah penganiayaan dan penghambatan terhadap para pengikut Kristus. Ingatan dan bayangan yang demikian tentu tidak keliru. Namun demikian kita perlu melihat dan menyadari bentuk dan wujud lain. Sebutan antikristus tidak hanya menunjuk kepada orang yang menentang Kristus. Kata anti dalam bahasa Yunani memang arti sasarnya adalah lawan atau menentang. Tapi kata itu juga bisa berarti di tempat. Jadi antikristus bisa berarti di tempat Kristus atau mengambil tempat Kristus. Sebutan antikristus hanya digunakan oleh penulis surat Yohanes atau 1 dan 2 Yohanes. Meskipun demikian, apa yang dimaksudkan dalam sebutan istilah itu muncul pada bagian kitab lain dengan sebutan yang berbeda. Misalnya sebutan penguasa keji, Markus 13 ayat 14, Mesias palsu, Matius 24 ayat 24, seekor binatang, Wahyu 13 ayat 1. Di tengah kehidupan orang Kristen yang disapa penulis surat Yohanes sebagai anak, sedang tersebar ajaran yang mengancam atau menyangkal kealahan Yesus dan menolak sebutan Bapa untuk Allah. Ada anggota jemaat yang memisahkan diri dan sedang memasukkan pengajaran tentang Kristus atau mengembangkan kristologi yang salah atau palsu. Mereka itulah yang mesti diwaspadai. Bagaimana membedakan yang palsu dan yang asli? Yang paling mungkin adalah dengan melihat apa yang terjadi dengannya ketika digunakan atau ketika sesuatu itu berada dan bergerak dalam konteks tertentu. Kaya atau asli dan kaca yang tidak asli akan ketahuan kalau digunakan, terutama kalau ia dibenturkan dengan benda keras. Yang asli pasti diketahui, walaupun keduanya pecah pasti bentuk pecahannya berbeda. Jelaslah bahwa pengamatan sepintas dengan mata kepala tidak bisa sampai pada penyebabkan mana keras yang asli. Kita gampang tertipu dengan pengamatan sepintas, tertipu dalam hal yang sepele untuk tidak ketepatan, dan dalam perkara iman sangatlah. Karena itu waspadalah, yang palsu dan menyesatkan boleh jadi adalah mereka yang seolah-olah bagian dari kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menuntun kami pada hari ini, bahwa kami terus waspada dalam menjalani kehidupan ini, terlebih dalam keinginan kami kepada Tuhan. Tentu dengan firman hari ini menuntun kami untuk dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu. Yang asli tentu yang mampu bertahan, yang palsu pasti yang mudah terkembang. Berkati jemaat untuk
berada di posisi yang asli, yang tahan, kuat dan teguh dan sabar apapun tantangan yang dihadapi. Sebab semuanya boleh dijalani karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan berkati seluruh jemaat untuk beraktivitas hari ini Tuhan. Tuhan melindungi menyertai dalam jemaat dapat beraktivitas dengan baik, semua karena pertolongan dari Tuhan. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, kami sampaikan semuanya kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya jemaat Tuhan, Tuhan selalu memberkati.